Halo, ya berhati-hati. Apa kabar semua? Luar biasa. Ibadah anak sekolah minggu Hana Gebim Saitun Makerer. Adik-adik di rumah sudah siap semuanya? Kita akan segera memulaikan ibadah kita dan kita akan segera memulainya dengan lagu-lagu dan akan kita awali dengan Mars Anak Sekolah Minggu. Kita tetap berdiri, kita menyanyi lagu Bapa Surgawi dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama anak sekolah minggu Gebim Saitun Makerer. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan dengarkan sebentar ya Tuhan, firman itu tidak akan lalu begitu saja, melainkan akan dapat tempat dalam kepribadian kami walaupun kami masih anak-anak. Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Kami berdoa bagi Cik Syuli yang akan membawakan berita firman Tuhan. Engkau pakai dia dengan secara baik agar kiranya Tuhan dia dapat mewartakan berita firman Tuhan dengan baik kepada kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Pimpinlah ibadah kami ini ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga boleh jadi hanya seturut dengan kehendak. Ini yang diri dan permulaan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan nyanyi lagu Kasih.
kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kita akan pujian Tuhanku satu. Shalom adik-adik, damai di hati, shalom. Nah puji Tuhan, sebelum torang mau baca Alkitab serta mendengar cerita firman Tuhan, Encik minta anak-anak semua pada siap ya, duduk sopan, karena torang mau dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. So tahu sikap berdoa? Ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap dan rindu untuk mau membaca firman Tuhan serta mendengar akan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau datang memberkati kami, memberkati adik-adik yang ada di rumah, juga Engkau memberkati Encik Suli yang akan membawakan firman Tuhan, biar Engkau mau berikan dia hikmat daripadamu, agar supaya dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Serta Engkau memberikan telinga yang mau mendengar cerita firman Tuhan kepada adik-adik, walaupun hanya lewat live streaming atau secara online, tetap kami percaya Tuhan senantiasa tidak akan membiarkan anak-anak kami, karena mereka semua mau dan rindu mendengar akan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau berfirman bagi kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Sama-sama katakan amin. Ya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semua ada pegang Alkitab? Ya, pasti kalau siap untuk mendengar cerita firman Tuhan, semua sudah siap Alkitab. Bagi anak-anak yang di rumah yang sudah bisa membaca. Tapi yang belum bisa membaca, boleh panggil kakak atau mama untuk mendampingi adik-adik yang ada di rumah, agar supaya boleh membaca Alkitab bersama-sama. Nah, pembacaan hari ini Enci ambil dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Judul dari firman Tuhan saat ini adalah jatuhnya Yeriko. Ya, kita baca bersama-sama ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah
aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Iya, adik-adik yang ada di rumah, siap mendengar cerita? Ya. Sekarang Ci mau tanya, pernahkah adik-adik merasa takut? Pasti pernah. Ci juga pernah merasa takut. Nah, kalau adik-adik mungkin pernah rasa takut apa ya? Takut di tempat yang gelap. Toh? Pernah merasa takut kalau saat ini lagi maraknya itu apa Putih? Iya, virus corona. Semua merasa takut dengan adanya virus corona, sehingga selalu dianjurkan kita harus rajin apa? Cuci tangan. Apalagi kita tidak boleh berkerumun. Kita harus jaga jarak. Apalagi kita harus makan makanan yang bergizi, karena kita takut jangan sampai kita terkena dengan virus corona. Nah, cerita firman Tuhan ini akan menggambarkan bagaimana Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Walaupun kita merasa takut, tetapi Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita pergi dan berada, asal kita harus berseru kepada Tuhan. Nah, untuk itu sebelum Encik mau lanjut cerita di hari ini, Encik minta kita akan saksikan bersama cerita firman Tuhan, bagaimana perjuangan dari Yosua untuk memasuki kota Yeriko. Kita saksikan bersama dengan tenang, agar supaya anak-anak boleh mengerti apa itu maksud dari cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Boleh? Ya, selamat menyaksikan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam
harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Bagus nggak itu video tadi, cerita tadi? Pasti bagus. Nah, kalau adik-adik ada perhatikan itu cerita lewat video tadi, apakah anak-anak sudah ada yang mengerti? Atau masih ada yang belum mengerti itu cerita firman Tuhan? Nah, kalau dalam cerita firman Tuhan tadi, siapakah yang memimpin bangsa Israel yang masuk di kota Yeriko pada waktu itu? Iya, itu adalah Yosua. Siapa? Yosua. Nah, Yosua ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke kota Yeriko. Nah, pada waktu mereka masuk di kota Yeriko, dalam video tadi apa yang terjadi? Iya, ternyata ini orang-orang yang ada di kota Yeriko, serta mereka mengetahui bangsa Israel akan masuk di kota Yeriko, mereka menutup itu pintu-pintu yang boleh masuk ke kota Yeriko. Nah, sampai di sana ini Yosua dia merasa, aduh, bagaimana caranya? Apakah dia rasa takut?
Yosua dia tetap berpengharapan, dia percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia berseru kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia berseru, dia bilang, Tuhan, bagaimana orang mau masuk di kota Yeriko? Sedangkan dorong su tutup, dorong su boleh masuk di kota Yeriko. Nah, tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang menyuruh mereka untuk pergi ke kota Yeriko, maka pasti Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Nah, di dalam pembacaan tadi Tuhan berkata di dalam ayatnya yang kedua, Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Oh, luar biasa. Luar biasa itu orang punya Tuhan Allah. Terus apa yang dia suruh Pak ini Yosua? Yang Tuhan suruh Pak Yosua apa? Supaya dorang boleh masuk di kota Yeriko. Iya, Tuhan perintahkan selama 6 hari kamu akan mengelilingi kota itu selama 7 hari. Pertama, dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Di dalam ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan kamu mengelilingi kota itu yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan itu mereka lakukan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu mereka lakukan selama 6 hari. Mereka mengendarai atau mengelilingi tembok Yeriko. Nah, dan pada hari yang ke-7 dalam ayatnya yang ke-4 Tuhan bilang, panggil 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Dan tepat pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi, dorang pada hari yang ke-7, dorang mengelilingi tuh tembok Yeriko itu sambil meniup sangkakala. Nah, adik-adik, orang lihat betapa luar biasanya itu Tuhan. Cuma dengan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dengan tiupan sangkakala, apa yang terjadi? Tembok Yeriko itu boleh rubuh, boleh terbongkar, sehingga orang Israel dan Yosua ini boleh masuk ke tanah atau ke kota Yeriko. Luar biasa enggak itu Tuhan Yesus? Luar biasa. Jadi dalam cerita firman Tuhan ini, kalau dulu tiup sangkakala, kalau sekarang orang boleh ketika orang ada rasa mungkin seperti tadi Encik katakan ada rasa takut, orang boleh gantikan. Kalau ini waktu di zaman itu tiup sangkakala, orang boleh
usir itu ketakutan itu dengan apa? Bernyanyi. Dengan cara orang memuji Tuhan, maka pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Karena kalau kita memuji Tuhan, asalkan kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah pasti adik-adik akan merasa Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itu ada bersama dengan adik-adik. Seperti ini Yosua, dia mengelilingi tembok Yeriko itu dengan hanya meniup sangkakala. Dia hanya meniup sangkakala, maka terjadi satu mujizat. Karena siapa yang berani menguasai rubuh itu tembok yang tinggi dan besar? Siapa yang berani? Sedangkan ini Yosua cuma dengan meniup sangkakala. Secara manusia adik-adik pasti berpikir, nyenak mungkin cuma dengan tiup sangkakala, kok ini tembok besar boleh merubuh. Selain itu ada apa? Pertolongan daripada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan sudah berfirman kepada Yosua. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada Yosua, dan Yosua itu taat kepada Tuhan, dia lakukan yang sudah difirmankan oleh Tuhan, sehingga pembelaan Tuhan itu boleh terjadi. Dengan meniup sangkakala, tembok Yeriko itu boleh diruntuhkan, cuma dengan kuasa daripada Tuhan Allah sendiri. Jadi dari cerita firman Tuhan ini, orang boleh ambil satu pesan, bahwa walaupun orang masih kecil, orang masih anak-anak, tetapi kalau orang percaya benar kepada Tuhan Yesus, walaupun orang cuma bernyanyi, makanya kalau encik bilang mau menyanyi, memuji Tuhan, boleh jaga bermain. Toh apalagi jaga berdoa, boleh jaga bermain. Karena kalau orang ada beribadah, itu orang ada berhubungan dengan Tuhan. Kalau orang bernyanyi, mesti bernyanyi sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, agar supaya orang boleh menikmati pertolongan Tuhan seperti Yosua. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan. Biarlah anak-anak tetap bersandar kepada Tuhan, percaya, boleh ada rasa takut. Anak Tuhan harus berani, berani. Orang mesti tunjukkan bahwa orang punya Tuhan Allah yang mampu menolong kita dimanapun kita pergi dan berada. Asalkan kita harus sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Tuhan seperti Yosua. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah saat ini, Enci akan kasih ayat hafalan, yaitu di dalam Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-2. Yosua pasal 6 ayatnya yang kedua. Ketahuilah, aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Sekali lagi Encik baca ya. Yosua pasal 6 ayat 2. Ketahuilah, aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua 6 ayat 2. Nah, itu anak-anak boleh hafal di rumah sebentar. Ketika sudah ada yang hafal, anak-anak boleh kirim di Facebook. Suruh mama minta bantu Pak Mama atau Pak Kakak. Oke? Ya. Adik-adik
saat ini kita akan segera memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Syafaat, kita nyanyi bersama-sama Aku Anak Terang. Ya, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh beribadah walaupun hanya lewat online atau lewat suara pengeras dari gereja. Tetapi kami percaya itu tidak akan menghambat kuasa Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus yang akan merubah hati kami maupun anak-anak kami yang ada di rumah untuk senantiasa selalu belajar, berharap, mengandalkan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tidak boleh merasa takut, sebab Tuhan senantiasa selalu ada bagi setiap orang yang percaya dan mau mengandalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah firman yang sudah kami baca serta kami dengarkan cerita firman Tuhan tadi itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Zaitun Mahakeret. Bapa Surgawi, dalam ibadah kami juga sudah memberikan persembahan, biar Engkau tolong berkati persembahan itu, agar supaya itu dapat kami gunakan untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Zaitun. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mau berdoa kepadamu, biarlah Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati akan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka agar supaya mereka boleh terhindar dari segala virus yang ada yang senantiasa selalu merongrong di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga, melindungi kami semua Tuhan, sebab hanya Engkaulah Allah kami yang sanggup memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga kepadamu Tuhan untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Zaitun, mulai dari Penatua Michelle Tilaar Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan dia kemampuan di dalam dia memberikan diri untuk pelayanan-Mu. Engkau mampukan dia Tuhan,
sebab tanpa campur tangan Tuhan, dia tidak ada arti apa-apa selain dari kasih sayang Tuhan yang akan menyertai di dalam tugas kerjanya maupun dalam kepelayanannya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga juga kepada kami, komisi guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Saitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 11, tetap Engkau memberkati akan guru-guru sekolah minggu yang ada, agar supaya kami benar-benar memiliki rasa keterbebanan di tengah-tengah pelayanan-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga kepadamu, biarlah Tuhan senantiasa akan selalu menolong kami, karena Engkau Tuhan yang senantiasa selalu kami bersandar dan bermohon. Bapa kekal dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami di pagi hari ini, dan kami akan akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Secara bersama-sama kami akan ucapkan, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat, namun sebelum itu saya sudah berdiri, kita nyanyi sama-sama Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik yang ada di rumah, Encik jemput semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Saya diucapkan terima kasih kepada para guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian pada ibadah ini. Ucapan terima kasih kepada Miss Yuli yang sudah menjadi dan kepada Encik Meni dan Encik Edis yang telah menjadi singers pada pagi hari ini, juga Encik Teresa yang telah menjadi keyboardis, dan Penatolis